Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, selamat sore Kak Jundi, selaku BEM Pendidikan Sosiologi dan teman-teman yang hadir di Zoom sekarang. Terima kasih kepada Kak Jundi yang udah menyempatkan waktunya untuk menghadiri Zoom hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Diva Suryana dan ada beberapa teman saya lainnya, ada Liza, Ahmad Firdaus, Adinda, Kansaika, Rizky, Muhammad Bayhaki, dan sebagian teman saya yang ada kendala untuk menghadiri Zoom hari ini. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai ke pertanyaan wawancara yang pertama. Sebagai seorang pemimpin sekaligus ketua BEM Prodi, menurut Kak Juni sendiri, apa arti dari seorang pemimpin? Terima kasih. Mungkin gue kenalan dulu kali ya. Di sini nama gue Junda Hana sama lengkapnya. Gue dari Pensos Pendidikan Sosiologi angkatan 2020. Terkait pertanyaan dari Diva, menurut gue apa itu pemimpin ya? Yang pasti yang pertama itu pemimpin itu beda ya daripada bos ya, kayak bos perusahaan atau gimana. Jadi kalau pemimpin ini yang pertama itu harus mempunyai tujuan. Nah, kalau udah mempunyai tujuan, nanti dia harus mengajak teman-teman semuanya yang dimana kita bisa membagi tugas, membagi rasa, membagi pengetahuan dan sebagainya, dan bersama-sama untuk mewujudkan tujuan itu. Nah, pemimpin ini yang pastinya itu harus dipilih ya, bukan ngaku-ngaku sebagai pemimpin. Mungkin itu sih pemimpin begitu. Oke, baik Kak Jundi atas jawabannya. Oke, selanjutnya dari pertanyaan selanjutnya, ayo ada yang ingin disampaikan? Boleh saya dulu nggak, Diva? Boleh. Siapa aja, terserah. Sebelumnya, perkenalkan Kak, nama saya Ahmad Firdaus Sekitar. Saya mau bertanya Kak, tadi kan Kakak bilang ada pemimpin itu harus memiliki tujuan dan harus bersama-sama untuk mencapai tujuannya itu dengan anggotanya kan. Nah, bagaimana sih Kak kita memimpin sebuah organisasi yang mana anggotanya itu sangat multikultural, alias berbeda-beda, misal berbeda agama dan lain sebagainya. Apakah ada cara dari Kakak agar perbedaan ini tidak menjadi penghalang kesatuan organisasi, melainkan menjadi apa ya? Menjadi sebuah hal yang mendorong, bahkan saat membantu kesatuan organisasi Kak. Itu saja Kak dari pertanyaan saya. Mungkin gue bakal ngejawab beberapa pertanyaan kalian itu dari pengalaman gue aja kali ya. Seperti yang kalian tahu ya, Indonesia aja itu udah multikultur, multiras, multiagama dan sebagainya. Apalagi dalam lingkup kecil yaitu di kampus dan nama kecil lagi di sebuah organisasi yaitu BEM Pendidikan Sosiologi. Nah, di anggota gue ini ada Hindu juga, ada Kristen juga, ada Katolik, ada Protestan dan sebagainya. Nah, gimana caranya sih gue bisa dengan adanya multi beragaman itu, gue bisa menjalankan BEM ini dengan sebaik mungkin. Nah, yang pertama kan seperti manusia pada umumnya ya, kita harus gimana caranya gue sebagai pemimpin nyontohin gitu ya. Ini kalau ada orang yang beragama Kristen mau ibadah ya udah dibolehin dulu. Jadi selama mereka izin nih, Kak izin kita nggak bisa berapat atau apa-apa, ya udah gue perbolehin dulu selama itu emang izin yang sesuai dengan agamanya, seperti kayak izin ke gereja atau gimana. Dan gue nggak bakal memaksakan itu kan, karena pada dasarnya juga BEM ini kan organisasi yang nggak ada untungnya gitu ya, selain emang relawan, maksudnya relawan aja gitu. Terus gimana sih caranya biar gue mendapatkan keuntungan dari keberagaman? Mungkin itu sih ya, yang pertama kan komunikasi ya. Dengan adanya komunikasi kita bisa dapat berbagi ilmu dan wawasan. Nah, salah satu aplikasinya kan kita di lewat forum atau mungkin di rapat atau di Zoom, dan bisa juga di offline. Dengan adanya keberagaman itu kan pastinya orang tuh dengan berbagai background kan punya pola pikir masing-masing, punya idenya masing-masing, punya wawasannya masing-masing, dan di dalam mereka itu menjalani hidupnya. Nah, mungkin salah satunya itu gue dalam forum itu gue ngebuka forum ya, yang dimana di situ gue bebasin teman-teman gue, anggota-anggota gue tuh buat keluarin pendapatnya masing-masing. Nah, setiap pendapat yang keluar, nah gimana caranya gue harus menerima dan menghimbau teman-teman semua untuk selalu menghargai pendapat mereka itu. Nah, dengan ada keberagaman pendapat itu dari masing-masing orang yang beragam juga, tentunya itu bisa atau membuat sebuah hal-hal yang kreatif lah. Nah, jadinya dengan adanya hal itu kan bisa memajukan
BEM gue sendiri. Jadi bisa disimpulkan perbedaan ini menjadi suatu yang bisa memperluas gitu Pak ya. Memperluas wawasan pengetahuan. Banyak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kanseka Fauzia. Di sini saya ingin bertanya, menurut kakak, ada nggak kriteria kalau seorang pemimpin itu idealnya harus seperti apa? Oke, gue jawab dulu ya. Nah, mungkin kalian udah tahu lah ya, pemimpin lah gimana sih seorang pemimpin itu harus jujur, harus adil, harus baik, harus cerdas dan sebagainya. Tapi menurut gue tuh salah satunya itu gimana caranya kita itu harus peka. Nah, peka ini tuh bukan kayak lu pacaran terus peka ceweknya BM ini, bukan itu yang maksudnya dalam segala hal situasi kan kita tahu lah ya manusia itu punya perasaan, punya pemikiran sendiri. Nah, itu tuh kalau kalian mungkin suatu saat bakal menjadi pemimpin itu kalian harus itu tuh punya kepekaan yang tinggi terhadap perasaan manusia dan sebagainya. Karena kalau kalian nggak peka, itu kalian bakal tahu kalau bahwa banyak banget itu ada masalah-masalah yang harus kalian kelarin di organisasi kalian. Nah, yang kedua ini mungkin ketangkasan ya, karena banyak banget situasi-situasi yang dimana gua ketika ada masalah atau mungkin ada suatu proyek, nah itu mau nggak mau harus membuat keputusan yang cepat karena kalau misalnya keputusan itu gue lambat launin menunggu hal-hal ini mungkin itu bakal menjadi dampak yang buruk. Nah, walaupun terkadang keputusan itu bisa jadi hal baik atau hal buruk, namun hal buruknya itu kan bisa jadi sebuah pembelajaran. Nah, jadinya kalau sekiranya gue ngebuat keputusan yang mungkin efeknya ada buruknya, nah itu mungkin bisa jadi evaluasi. Jadi sekiranya tahun depan harus ada keputusan ini itu lagi, nah itu bakal kejadian lagi. Jadi udah ada evaluasinya. Mungkin itu sih dari gue. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, Kak. Aku perkenalkan, nama aku Adinda Husnul Khatimah. Pertanyaannya, selama menjabat sebagai Ketua BEM Prodi, kesulitan apa yang pernah Kakak alamin? Oke, terima kasih ya udah effort banget nih mau nanya lagi sakit. Mungkin kalau dari yang gue alamin ya, seperti yang kalian tahu kan 2 tahun sebelumnya kan kita corona kan. Nah itu benar-benar semua kegiatan yang tadinya offline, semua perkuliahan hingga kegiatan-kegiatan BM yang tadinya offline itu berubah jadi online. Nah tentunya itu banyak banget efeknya ke diri gue sendiri. Nah salah satunya ini pengalaman. Nah, sedangkan kan di tahun sekarang ini semua kegiatan udah mulai offline. Nah, gimana caranya tuh gue harus muter otak tuh buat jalanin BEM, kegiatan-kegiatan BEM ini kembali seperti sebelumnya, yaitu offline dengan pengalaman-pengalaman yang minim, karena gue dalam setahun sebelumnya kan gue menjalinnya sebagai online, yaitu sebagai anggota biasa. Nah, itu mungkin salah satu tantangannya sebagai ketua BEM. Jadi gimana caranya dengan pengalaman yang minim itu, gue mau nggak mau harus jalanin semua kegiatan BEM ini secara offline. Gitu sih. Oke, Kak. Terima kasih. Karena semuanya udah nanya nih Kak. Sebenarnya alasan mendasar Kakak buat ikutan BEM itu apa sih? Mungkin sorry banget nih ya kalau misalnya dari jawaban ini gue kurang memotivasi atau gimana ya. Karena emang realita aja gitu. Jadi dalam gue ngejalanin sekolah waktu SMP SMA itu gue biasalah kayak gak pernah ikut organisasi ya, ikutin ekskul pun itu karena emang apa sih kurikulum 2013 yang harus ngikutin ekskul dan gue ikut rohis sama apa tuh waktu itu. Nah maka dari itu gue kayak ngerasa aduh bosan banget ini kalau udah pulang sekolah nggak ngapa-ngapain, nggak ada teman-teman pada apa ada gawean lah, gawean di OSIS atau gimana. Nah maka dari itu gue punya pemikiran lah pengen ikut organisasi waktu kuliah. Ya udah tanpa pikir panjang ada open recruitment BEM, ya udah gue join BEM. Nah mungkin di situ sih salah satu apa namanya faktor kenapa gue pengen buat ikut BEM ini. Baik, terima kasih Kak. Oke, kayaknya aku terakhir deh. Aku ingin nanya Kak. Sebelumnya mohon maaf jika ada suara yang mengganggu. Perkenalkan nama aku Liza. Aku ingin bertanya Kak, bagaimana cara Kakak mengatur waktu
antara kuliah dengan berorganisasi. Pastinya kan antara kuliah dengan berorganisasi pasti terjadi bentrok waktu. Nah, itu kakak cara mengatasinya gimana ya? Terima kasih. Oke, ini mungkin jawabannya itu berkaitan dengan manajemen waktu ya. Disiplin lah intinya. Nah, gimana caranya ngatur waktu dengan kesibukan yang ada? Gimana ya? Gue ngerasanya jalanin aja sih. Mungkin selama gue jalanin BEM memang sibuk sih. Maksudnya, apalagi selama di ketua umum itu bakal nambah sibuk banget. Ya mungkin kalau misalnya dari gue sendiri sih, sekiranya emang gue ngebentuk yang namanya skala prioritas ya. Seperti namanya lah, skala prioritas itu gimana caranya? Gue harus menilai identifikasi dulu lah. Apa sih hal-hal apa sih yang harus gue kelarin dulu nih? Entah itu masalah kuliah. Jadi sekiranya kalau misalnya masalah BEM ini atau kesibukan BEM ini harus gue kerjain duluan, baru tuh gue kerjain duluan. Intinya sih gue ngebentuk itu doang sih skala prioritas terkait manajemen waktu gue. Oke, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, ini semuanya udah nanya ya. Oke, untuk terima kasih kepada Kak Jundi yang udah menyempatkan waktunya dalam wawancara tugas PKMP ini, dan juga terima kasih sama teman-teman semua yang udah menyempatkan hadir ya di Zoom kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah dalam menyampaikan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Gue juga minta maaf ya kalau ada yang kurang juga jawabannya.